Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari di akhir pekan ini kita mengikuti salam pagi dengan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Esra pasal yang ketiga. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubbabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresh, raja negeri Persia. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubbabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafirin, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Memulainya dari dasar. Setelah umat Israel kembali dari pembuangan, mereka tidak segera melakukan pembangunan fisik bait suci. Selain sedang dalam tahap persiapan baik dana maupun tenaga terkait dengan pembangunan bait suci itu, mereka justru melakukan apa yang lebih mendasar, yaitu menghidupkan kembali ritus keagamaan yang sudah lama ditinggalkan. Mereka mendirikan mezbah Allah Israel, tempat untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mereka menghidupkan kembali ritus persembahan yang menjadi lambang syukur, pengakuan, dan pengampunan dosa. Demikian juga mereka kembali merayakan hari besar umat Israel, yaitu Pondok Daun. Sejak saat itu, mereka menjadi umat yang rutin memberikan korban bakaran seperti yang difirmankan Tuhan dan tercatat dalam Taurat Musa.
Barulah di tahun yang kedua setelah mereka menetap di Yerusalem, peletakan batu pertama dimulai. Momen itu juga bukan sekedar tanda dimulainya pembangunan bait suci, tetapi justru menjadi perayaan besar yang diiringi oleh sorak-sorai, tangis haru, dan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Israel sesungguhnya memulai pembangunan bait suci itu dari pribadi maupun komunitas mereka sendiri terlebih dahulu. Artinya, mereka memulai ritus yang menjadi identitas umat Tuhan yang jauh lebih penting dan diperlukan, membangun iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kita bisa merenungkan bahwa kadang kita justru melakukan yang sebaliknya. Kita seolah memberi syarat harus memiliki ini dan itu dulu, yang barangkali berasal dari keinginan kita semata. Barulah kita menjadi umat yang tekun dalam iman maupun ritus kita kepada Tuhan. Namun dari umat Israel kita belajar justru yang terpenting adalah membangun bait rohani kita terlebih dahulu dalam sikap taat dan beriman penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa membangun kehidupan rohani kami dalam sikap taat pada firman Tuhan maupun mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu dalam ritus dan pelayanan yang harus kami hidupi. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi umat-Mu yang tekun dan setia menghidupinya. Kami menyerahkan akhir pekan kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.